kan, iced tea 15.000. Iya. Di tempat saya udah 3.000. Udah 3.200 lagi. Sekarang aja namanya jadi entrepreneur ya, jadi keren gitu kan. Dulu kan namanya pengusaha aja gitu kan. Iya, pedagang gitu. Karena kalau misal orang biasa bala-bala ngiranya tadi bakwan. 1, 2, 3, let's go. Besi Pot Show. Bersama saya Natria dan saya ada Angga Bisa. Apa sih yang gue bisa? Nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Gimana kabarnya? Semoga kali ini dalam keadaan sehat gitu ya Via ya. Pasti ya, dong. Gimana? Sehat Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Karena kalau misal nggak sehat kita nggak ketemu di sini. Iya dong. Iya dong. Nah, seperti episode sebelumnya nih Via, kita untuk hari ini akan mendatangkan narasumber yang pastinya bakal bikin pencerahan. Wih, kayak matahari ya. Jadi bikin hari-hari teman semua yang di rumah bisa makin cerah. Ya, lebih menginspiratif ya, lah betul ya banget. Kak. Kemarin kita sudah mendatangkan narasumber yang dia berkompeten di bidang digital marketing. Iya. Ada juga dia yang seorang backgroundnya itu guru bahasa Inggris. Betul. Nah, untuk hari ini kita akan mendatangkan seorang entrepreneur muda, Via. Iya sih, kayaknya dia terjun di bisnis ya. Iya, betul sekali. Jadi dia sudah punya usaha tersendiri, dia udah mandiri, dia juga merupakan mahasiswa dari kampus BSI pastinya. Iya. Nah, oke deh, langsung kita panggil narasumber kita yang sangat istimewa hari ini untuk Mbak Ajeng. Iya, Kak Ajeng. Oke, Kak Ajeng silakan bisa langsung masuk. Iya, deng 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 deng. Kita bikin musik sendiri gitu ya. Silakan Mbak Ajeng. Terima kasih. Bener ya panggilannya Ajeng ya? Atau punya panggilan sendiri? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Udah ada. Oh, nggak ada. Atau mau dibuat panggilan baru? Jangan. Oke Mbak. Oke Mbak, nggak ada. Mbak, nggak ada. Mbak Ajeng gimana kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah. Mungkin beberapa sobat Besi nih Via yang sering ikut seminar atau Ya. webinar, apalagi kemarin di masa-masa pandemi sering banget ngisi seminar. Ini dia, Mbak Ajeng yang sering mengisi seminar entrepreneur karir gitu. Karena setelah kepo-kepo segala macem, setelah biasanya saya cuma bikin profilnya Mbak Ajeng, setelah bikin usahanya ini namanya prestasinya, kita bisa ketemu langsung akhirnya Mbak. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Nah, oke deh, kita langsung aja nih Mbak Ajeng. Mungkin yang bikin penasaran teman-teman itu ya, karena kita udah spill langsung, Mbak Ajeng bergerak di bidang apa sih? Kok Mbak Ajeng yang bergerak? Backgroundnya maksudnya, untuk Mbak Ajeng kesibukan hari ini biasanya apa aja sih? Kesibukan saat ini kuliah tentunya. Karena kemarin kuliah D3 Bahasa Inggris, terus lanjut S1 Sastra Inggris, jadi sekarang sibuknya kuliah. Dan manage bisnis tentunya. Waduh, bisnis wati. Bener ya, bisnis wati ya. Bisnis woman kayak lebih bisnis kece woman. deh dibanding bisnis wati. Kita suka bikin bahasa sendiri emang di sini. Iya. Ini Mbak Ajeng gitu ya. Kak Ajeng atau Mbak Ajeng sih? Kak Ajeng aja deh. Kak Ajeng, enaknya. ya. Kak Ajeng sih, Kak. Gitu ya. Kakak, halo kakak. Iya deh. Jadi untuk Kak Ajeng merupakan saat ini juga selain sebagai businesswoman tadi ya, juga aktif kuliah di Prodi Sastra Inggris dan sekarang S1 ya Mbak ya. Betul. Prodi Sastra Inggris gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini nih udah punya usaha juga background seperti Mbak Kak Ajeng, kemudian pengen kuliah Sastra Inggris, jadi harus banget nyimak acara ini sampai akhir gitu. Betul. Betul banget. Kemudian ini Via dan juga Kak Ajeng, satu hal yang bikin penasaran itu ya. Apa tuh Kak? Biasanya itu orang pasti punya mimpi selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Seperti waktu kecil nih Via, waktu kecil cita-cita jadi apa? Aku kecil SD itu dokter. Dokter. SMP jadi guru. Heeh. Nah, pas SMK baru mau terjun di dunia broadcast. Nggak punya cita-cita jadi pengangguran nggak ada ya? Enggak ada dong, itu Oh, nggak cita ada. Kak. Iya, pengangguran mah. Ya kan barangkali pengen jadi pengangguran, tapi nganggur dapat uang kan bisa juga. Iya itu sih, ya. bisa. Bisa juga gitu, belum kelar. Nah kalau Kak Ajeng sama juga sih nggak sih, atau sebenarnya apa sih dulu pengennya waktu kecil, pernah nggak sih punya emang dari kecil, wah saya ini nanti ketika sudah berkeluarga atau ketika sudah dewasa pengen jadi seorang entrepreneur nih kayak gitu? Sebenarnya dari kecil emang pengen jadi entrepreneur karena alhamdulillah orang tua saya dua-duanya pengusaha gitu. Jadi tentu yang saya lihat ya pengusaha gitu. Jadi pengennya nanti jadi sekarang aja namanya jadi entrepreneur ya, jadi keren gitu kan. Dulu kan namanya pengusaha aja gitu kan. Iya, pedagang gitu. Pebisnis gitu. Iya, cita-cita Pak dagang. Iya benar. Dulu kan kayak gitu ya. Benar. Makanya dari dulu sampai sekarang sama pengennya memang jadi pengusaha Jadi gitu. entrepreneur tuh ya. Kak Ajeng ini satu dari sekian puluh ribu orang yang saya temui
ketika ditanya cita-cita apa jadinya beneran jadi gitu. Iya. Karena kebanyakan tuh ya kayak si ini Via kecil pengen jadi dokter, jadi pilot, tentara ya yang umum begitu ya. Gede-gede nanti ternyata ya nggak sesuai kadang dengan apa yang diimpikan waktu kecil gitu. Ternyata Kak Ajeng yang dari kecil emang apalagi mungkin karena faktor dari orang tua menentukan juga nggak sih Kak Ajeng? Tentunya karena kan itu yang kita lihat kan, pekerjaan yang selalu kita lihat sehari-hari ya pekerjaan ayah kita, ibu sendiri gitu. Jadi ya pengen itu gitu. Oke deh. Nah teman-teman dan juga Via ya, kita masih punya banyak sekali waktu dengan Kak Ajeng. Kita akan membahas tentang dunia bisnisnya Kak Ajeng, dan juga satu hal yang membuat kita penasaran adalah ketika seseorang itu sudah bekerja masih menyempatkan waktu untuk kuliah. Gitu kan. Ini yang jadi satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Jadi teman-teman stand by terus, stay tune terus hanya di acara BSI Pod Show. 1, 2, 3, let's go! Mau dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Kita akan membahas lebih dalam lagi. Kalau misal tadi kan kita udah tahu nih bahwa ternyata Kak Ajeng itu mempunyai background seorang, kalau orang dulu menyebutnya pedagang, tapi kalau misal orang milenial entrepreneur gitu ya. Tapi Kak tahu nggak kalau Kak Ajeng ini udah bikin produk loh, namanya Bala-Bala Bear. Wah, ketika seorang wanita sudah kepo, semua fakta akan terbongkar. Gitu. Iya, aku suka stok. Iya, tapi ini sedikit yang perlu kita ketahui, gimana sih perjalanan karir dari Kak Ajeng betul, dari yang Kak. awalnya tadi bapak ibunya memang pedagang, kemudian sekarang bisa menciptakan dunia usahanya sendiri gitu. Bisa dikasih Ceritain Kak. informasi gitu. Kisi-kisi ya. Iya. Iya. Kisi-kisi aja. Kayak ujian ya. Iya. Kayak besok mau ini ya. Sebenarnya mulainya tuh 2017 seperti biasa. Nggak langsung sukses. Udah banyak usaha yang dijalanin yang gagal. Sebenarnya bukan gagal ya, karena setiap gagal itu kita belajar ya. Yeah. Terus bikin baru di 2017 itu karena concernnya sebenarnya waktu itu mikir bahwa pakaian anak bukanlah pakaian orang dewasa yang dikecilkan. Jadi sering lihat pakai baju anak-anak tapi bajunya kok terlihat dewasa gitu. Pakai anak kecil pakai high heels, terus misalnya pakai legging loreng-loreng perut kemana-mana gitu. Kayaknya tuh lebih kayak baju tante-tante gitu. Iya. Karena itulah muncullah si Bala-Bala Bear ini untuk bikin pakaian anak-anak yang sesuai fitrahnya gitu. Jadi anak-anak tuh nyaman menggunakannya dan nggak terlihat dewasa gitu. Itulah mulai dari situ, dari 2017. Terus ternyata abis dari situ 2017 barengan juga sama kuliah bahasa Inggris D3 itu mulai di 2017. Terus kenal sama BC saat itu 2018. BC itu Basic Entrepreneur Iya Center betul, gitu ya? Basic Entrepreneur Center gitu. Dari situ banyak akhirnya jadi mengembangkan usahanya gitu. Tadinya baru hanya pakaian anak-anak aja, terus kesini jadi pakaian anak organik. Jadi pakaian anak yang nyaman, gak hanya dipakai buat anak, juga ramah lingkungan gitu. Agak sedikit menarik pakaian organik, karena kalau misal orang awam seperti saya sendiri dengar pakaian organik itu ngiranya kayak pakaian dari daun. Iya. Kan organik itu ya. Iya benar. Perbedaannya apa sih dengan kain yang ini pakaian biasa seperti ini kayak gitu? Iya, pakaian biasa yang kita pakai ini mengandung mikroplastik. Ya, Mikroplastik atau mikro itu kecil ya. Jadi kalau dicuci, plastik itu kan keluar, nanti mengotori air yang ada di sekitar kita. Itu pertama. Kedua, si pakaian yang kita pakai ini itu tidak hancur dimakan bumi, istilahnya tidak hancur. Daur ulang ya nggak bisa ya?
Iya, jadi ini gara-gara waktu itu pernah lihat sebuah produk kemasan candy bars gitu. Tuh bahasa Indonesianya pakai candy bars, permen. Permen dari tahun 86 sampai sekarang tuh masih utuh. Jadi sampah plastik tuh kan banyak banget. Jadi maunya tuh iya 86. Jadi sampah plastik dari dulu sampai sekarang nggak rusak-rusak karena tidak dimakan bumi ya kan. Dari situlah mikir kita harus pindah dari fast fashion ke slow fashion, yaitu bahwa kita nggak bikin banyak gitu untuk jadi bikin yang satu lebih dikit, limited, kedua mudah dimakan bumi, istilahnya apa ya, degradable. Gitu. Jadi sustainable fashion. Jadi fashion yang berkelanjutan gitu. Ya betul, itu dia, ramah lingkungan. Gitu. Jadi selain nyaman untuk di kulit anak juga nyaman untuk bumi gitu. Nggak nambahin malah nambah plastik gitu kan. Plastik itu kan sekarang masalah juga kan sekarang. Betul. Jadi mendukung Go Green itu ya lebih Indonesia, Indonesia bukan cuma Indonesia nih, dunia gitu ya. Lebih ramah lingkungan dan juga tidak menimbulkan sampah untuk bumi kita tercinta. Tapi ini Kak Ajeng gitu ya, saya penasaran penamaan bala-bala bir gitu ya. Karena kalau misal orang biasa bala-bala ngiranya tadi bakwan. Bakwan. Ya, ada filosofinya nggak sih? Filosofinya sebenarnya kalau orang Sunda tuh suka gendong-gendong bayinya tuh kan, ini baby bala-bala gitu kan. Baby itu kan bayi ya buat. Terus karena udah ada yang pakai nama itu, jadi saya gantilah bala-bala bear gitu. Tapi Kak, selama kamu buat bisnis ini ada dikala Kakak lagi susah gitu Kak? Maksudnya? Buat lagi merintis ini gitu. Pastinya boleh ceritain gak Kak? Di awal-awal tuh susah banget, kayak berdarah-darah lah istilahnya. Berdarah-darah. Menangis, turun. Iya, karena awalnya tuh nyari-nyari bahan di Tanah Abang, muterin gitu kan, bawa-bawa sendiri ya kan, bawa-bawa plastik gede-gede banget nyari bahan. Terus nyari penjahit yang berapa kali kirim barang tuh kayak salah mulu jahitnya gitu. Kayak nggak ada yang cocok gitu. Kayak itu habis-habisan banget situ. Jadi selain habis duit, habis tenaga juga gitu saat itu gitu. Sampai akhirnya sekarang udah pada titik udah kerjasama dengan punya tim sendiri. Jadi udah ada jahit sendiri. Terus udah gitu ada yang tim juga print kain. Jadi langsung aja semua kirim-kirim ke studio. Jadi udah nggak perlu kemana-mana lagi sekarang gitu. Udah ada ininya, apa namanya? Warehouse-nya berarti ya? Iya, betul. Bener warehouse ya namanya? Iya, saya bilang sih studio. Iya. Di mana boleh tahu alamatnya? Di Pondok Gede. Pondok Gede, pasar ya berarti ya? Nggak di pasar. Nggak di pasar. Nggak deket pasar tahunya Pondok Gede. Kenapa setiap kali dengar Pondok Gede saya ingatnya pasar? Ya, karena ya udah itu paling. Karena di situ tengah-tengah ya. Terus ini Kak Ajeng, jadi kan tadi saya sangat menarik dengan konsepnya yang organik gitu ya. Itu memang inspirasi pure dari Kak Ajeng sendiri atau ada peran serta dari Bapak Ibu di rumah, di lingkungan atau teman-teman gitu? Enggak sih, saya itu emang saya sendiri. Saya emang aware juga sama yang namanya Go Green gitu. Jadi emang dari awal udah ini sendiri ya, memang hasil riset sendiri gitu ya. Benar. Wah, menarik nih. Jadi buat teman-teman yang apalagi jadi ini punya banyak sekali manfaat. Yang pertama udah bisnis, kedua sambil menjaga lingkungan, bumi tetap aman dan juga mengurangi populasi jadinya polusi tanah dan segala macam gitu. Tapi untuk teman-teman yang penasaran seperti apa sih untuk produk dari Kak Ajeng. Ya dari bala-bala bear gitu ya. Bear bener ya atau salah nih saya? Bear ya benar. Bukan bir ya. Dari bala-bala bukan bakwan tapi bala-bala pakaian organik seperti apa? Stay tune terus di Besi Pocio. 1, 2, 3, let's go! Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.
Susah daftar kuliah dan harus ngantri, udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Oke, masih di Besi Pocio. Kita masih bersama Kak Ajeng dari Bala Bala Bear. Nah, ada tagline-nya nggak Kak? Ada dong. Apa itu? Let kids be kids. Kak, ini barangnya adem banget loh Kak. Iya. Saya merasakan kesejukan di sini. Jadi apalagi ini tempelin nih, hatinya langsung sejuk. Ini ya, jadi tadi kita sudah informasi langsung bahwa produknya ini merupakan organik gitu ya Kak Ajeng. Cuma ini yang lebih menarik adalah desainnya. Betul. Ini desain sendiri atau? Iya, saya gambar sendiri. Ilustrator juga nih? Iya, ilustrator juga merangkap nih kayaknya. Entrepreneur oke. Ilustrator, desain oke. Bisnis juga oke. Apalagi nih, ibu rumah tangga oke. Komplit ya, paket lengkap ya. Ini bisa diceritain nggak sih Kak Ajeng? Ini saya menarik sekali dengan desainnya. Apakah ada filosofi, ada cerita tersendiri di balik desain yang ini nih? Iya, jadi semua desain Bala Bala Bear adalah desain yang bercerita namanya. Jadi untuk anak itu jadi pusat edukasinya dia, cerita sama orang tuanya. Nah contohnya ini ya, ini tuh ada ceritanya, ada kolam ikan, kalau bisa lihat ada kolam ikan, ada rumah-rumah, dia cerita nanti tebak nih, ini ada gambar apa ya gitu. Ini ada mobil, ada pohon-pohon gitu. Dia ini adalah desain yang bercerita. Jadi dia akan bisa ngobrol nanti sama ibunya, ini apa ya gitu. Oh jadi nanti anaknya kayak gini ya, ini apa nih? Ini burung, ini apa nih? Ini mobil ya gitu ya. Terus ini juga ada shapes, kan anak-anak umur toddler itu lagi belajar sama shapes. Shapes tuh bentuk-bentuk ya, rectangle, square, triangle gitu, dan warna-warna juga dia belajar gitu. Square segala macam. Iya betul. Jadi selain desain yang catchy, desainnya juga mengedukasi. Tapi asli loh, ini adem banget, asli beneran. Betul, itu dia keunggulannya si kain organik itu. Nah, bagi teman-teman yang pengen belinya di mana nih? Belinya bisa online di balabalabear.id. Offline-nya ada store-nya? Ada di Grand Galaxy Park, Bekasi. Planet sebelah ya? Ini yang desain ini ya, ilustrasi ini ya? Iya. Jadi bercerita? Iya, desain yang bercerita. Nah ini lebih seru lagi, ini kerjasama sama ilustrator lokal. Baru pertama kali Bala-Bala kerjasama sama ilustrator lokal. Dan ini adalah surprise nih kayaknya. Karena belum ada desain pakaian anak yang kayak gini. Ini adalah para perempuan, anak-anak kecil itu menggunakan pakaian adat Indonesia. Ayo bisa tebak, ada yang dari Aceh, ada yang Papua. ada Papua, bener tuh, pinter kakaknya ya. Dari ada Central Java, jadi bermacam-macam juga di sini. Belajar soal kebudayaan Indonesia juga kan. Tapi bagus tuh warnanya soft banget, enak banget. Pink itu pink yang kalem gitu loh. Terus kombinasi warnanya juga keren. Jadi ini tadi pertama dari tahun berapa Kak Ajeng untuk yang ini Bala-Bala? 2017. Itu langsung pure langsung desain sendiri dari awal berarti ya? Dari awal desain sendiri, cuma belum digambar. Yang digambar ini baru per 2019. Oke. Biar makin beda sama yang lain sih, gitu. Karena namanya bisnis tuh harus ada pembeda dari kompetitor yang lain. Betul. Gitu ya. Betul, itu yang bikin kemarin saya lolos di KBMI karena beda. Nah itu nih, ini saya penasaran nih Kak Ajeng ya. Saya sempat kepo-kepo juga gitu kan, karena Kak Ajeng juga sering ngisi seminar, terus juga ngisi webinar, udah punya usaha juga. Kok mau sih kuliah gitu, buat apa? Cuan udah ada, masa depan udah ada bisnis, buat apa? Kuliah itu nggak penting gitu loh. Kenapa itu Kak Ajeng bisa kok pengen kuliah lagi gitu? Sebenarnya kita tuh perlu ngasih makan leher ke atas. Oh iya gitu. Betul, oke setuju. Si isi kepala harus diisi juga gitu. Jadi nggak ya? cuma cuan-cuan doang ya kan, tapi juga kepala juga gitu. Nah dengan kuliah, kayak saya kuliah sastra Inggris kan, itu menaikkan value saya sebagai CEO gitu. Dan berapa kali pitch sama investor emang in English gitu. Itu ya bikin kalau bahasa itu kalau nggak diulang-ulang lupa. Itu gunanya kuliah lagi gitu. Lagi gitu ya. Jadi merupakan suatu, terus juga menjadi suatu apa ya namanya? Bisa buat kebanggaan kita sendiri juga gitu ya. Dan nilai tambah, dan ST aja kan 1.500 kan, Iced tea 15.000. Iya kan, makanya Inggris tuh ngaruh banget gitu. ST di tempat saya udah 3.000. Udah 1.500 lagi. Tapi dibandingin sama Iced tea tetap lebih mahal Iced tea dong. Utang nanti kalau 1.500. Kecuali teh tawar gratis ya. Nah ini Kak Ajeng, saya udah baca portofolionya Kak Ajeng, banyak sekali penghargaan yang diraih dari kejuaraan, terus juga prestasi, banyak banget. Boleh ceritain satu-satu nggak?
Oke, dimulai di 2018 itu saya juara 1 Wira Muda Indonesia. Ada hubungannya nggak sih antara entrepreneur dan juga kuliah kayak gitu? Tentunya tadi bahasa Inggris, kayak saya kuliah sastra Inggris itu ngaruh banget mengisi isi kepala saya tadi saya bilang. Jadi tadinya hanya baca buku bahasa Indonesia. Tahu nggak sih kalau kita googling bahasa Indonesia, hal yang sama gitu, misalnya pebisnis keluarnya misalnya 1.000, 2.000. Tapi kalau kita googling in English, misalnya entrepreneur tips gitu, itu keluar akan jauh lebih banyak, jutaan tentunya ya kan. Betul. Dan banyak orang yang ngisi konten, bikin buku in English. Bahkan saya sekarang baca bukunya udah in English semua gitu. Yang nggak ada di translatean bahasa Indonesia, gitu loh. Itulah nilai plusnya ya kan. Terus selain itu juga bisa datang ke webinar yang free webinar atau yang berbayar juga internasional. Udah nggak cuma lingkupnya Indonesia aja gitu, karena kan belajar dari mana aja kan. Betul. Jadi lebih meningkatkan kesempatan kita untuk belajar lebih luas lagi gitu. Betul. Ya. Kemudian untuk masalah yang wirausaha muda itu di tahun berapa itu untuk ajangnya diikuti oleh Mbak Di 2018. Ajangnya diikuti ke ajang. Itu belum selesai 2019 saya masuk di KBMI. BSI pertama kali masuk di KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Tepuk tangan dulu. Silakan. Baru pertama kali itu BSI masuk di 2019, lalu perwakilan BSI juga di KMI, kewirausahaan mahasiswa Indonesia di Batam. Jalan-jalan gratis loh. Asik. Batam loh. Asik. Kalau oleh dapat? Dapat cuma nggak dibagi-bagi. Oke deh. Terus 2019 juara 3 di FKL itu Festival Kreatif Lokal. Kerjasama Idera Finance sama Kemenparekraf. Dan di tahun yang sama, di tahun 2020 direkomendasikan oleh Kemenparekraf untuk gabung di Beli Kreatif Lokal gitu. Bahkan Kemenparekraf udah kenal bala-bala ber ya. Asik. Gitu, nah, itu dia. Jadi desainnya unik banget nih. Ada ikan. Ini ada pohon, saya nyebutnya pohon apa ini? Ayo, pohon apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Antara kelapa sama pisang. Pohon pisang. Pisang ya? Iya, Pohon kalau pisang. imajinasi saya lebih masuknya ke pohon pisang. Oh iya pisang. Nah, kan kita bisa kalau nanya anak-anak terserah udah mau nanya, ayo pohon apa nih gitu. Ini Karena obrolan antara anak-anak dan orang tua kan? Orang tua. Iya, jadi memang unik banget nih ada. Terus ada juga apa tadi namanya bulat-bulat, terus kotak. Ikan. Ada ikan sawah. juga. Mama Banyak, ikan nih itu kan kalau anak kecil kan enaknya kayak gitu. Terus juga saya yang paling lucu sama ini sih malah. Iya. Iya, jadi kayak kalau misalnya anak kecil pasti kan seneng ada yang menggelantung-gelantung gitu ya. Biasanya buat mainan. Jadi teman-teman yang pengen bala-bala bir ini silakan bisa langsung ke planet sebelah, ada di Galaxy tadi ya bener? Iya, Grand Galaxy Park. Atau bisa langsung di online shop. Iya, di balabalaber.id. Oke, nah satu pertanyaan Kak Ajeng tentang dunia bisnis dan juga dunia kampus itu ya. Emang Mbak Ajeng gak merasa terbebani dengan sudah menjalankan usaha dan juga tetap masih mau kuliah di prodi Inggris kayak gitu? Justru enggak, karena saya orang yang produktif. Saya bukan tipe orang yang cuma rebahan, scrollin Aduh, Instagram saya doang. merasa tertohok ini. Kayaknya bosan, nggak bisa kayak gitu. Jadi I have to create something gitu. Dengan adanya ini berkreasi, jadi ada yang kerjain gitu. Mata pelajaran yang atau mata kuliah gitu ya, yang paling disenangi saat kuliah apa sih Kak Ajeng? Phonology. Apa itu? Phonology itu belajar untuk pronunciation yang baik dan benar gitu. Jadi kan orang masih salah kayak penyebutan bear aja dan bir orang masih salah. Itu dia. Bala-bala bir. Nanti bakwan bercampur dengan bir. Makanya phonology itu belajar untuk pronunciation yang benar gitu. Oke deh. Nah, untuk Sobat BSI yang pastinya kita masih bersama Kak Ajeng dan juga bala-bala bir. Salah atau benar? Bear. Masih bersama bala-bala? Bear. Nah iya, takut salah. Karena ada CEO-nya, nanti dimarahin gitu ya. Nah, kita masih ada satu segmen lagi, tambahan lagi. Kita masih ngobrol dengan Kak Ajeng bagaimana tentang dunia bisnis dan juga keputusannya untuk mengambil dunia kuliah. Dan denger-denger Kak Ajeng itu dapat beasiswa. Bener ya? Bener. Nah, seperti apa cara mendapatkan beasiswanya? Stay tune terus, hanya di BSI Pod Show. 1, 2, 3, let's go! Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang.
Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas. Yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi 2, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perselisihan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena itulah sertifikat menjadi sangat penting sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah. Untuk mempercepat dan mempermudah warga memperoleh sertifikat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program strategis berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pengurusan sertifikat melalui program PTSL biayanya sangat terjangkau dan pastinya resmi. Prosesnya mudah. Besaran biaya tergantung kategori wilayah, antara Rp150.000 hingga Rp450.000. Biaya akan digunakan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan dan desa. Dari 51 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program PTSL. Tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah telah terdaftar dan memiliki jaminan kepastian hukum. Ayo ikuti program PTSL. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Oh ya, tadi kan kita udah ngebahas banyak nih Kak tentang bala-bala-ber. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih, Kakak kan katanya D3 itu dapat beasiswa juga kan. Terus S1 juga dapat beasiswa, bahkan dari BSI-nya. Tolong dong Kak jelasin kayak gini. Waktu D3 dapat beasiswa itu karena IPK. Karena IPK-nya di S3. Sebutin aja IPK-nya. Iya. 3,95 IPK-nya. Mantap sekali. Dapat beasiswa. Ampun. Terus S1 dapat beasiswa lagi karena memang setiap tahun punya prestasi kan, seperti yang tadi dijabarkan gitu. Karena lolos KBMI itu dapat beasiswa lagi. Oh ya, karena lolos KBMI terus akhirnya nggak TA gitu. Itu wah, asik banget. Keren dong. banget itu keren banget. Jadi gitu. lolos KBMI terus iya, karena kalau misal mahasiswa D3 itu dia diwajibkan untuk membuat tugas akhir gitu ya. Betul. Kalau S1 kan skripsi, S2 tesis. Berarti Kak Ajeng tanpa melewati proses pembuatan TA yang sedikit memusingkan itu nggak ada. Kok bisa? Langsung A. Langsung A. Karena prestasi itu tadi gitu. Iya, karena KBMI itu jadi privilege lah ya. Iya. Gitu, karena KBMI juga kan memang bikin proposal juga Iya, sama gitu. sih. Tapi justru kalau menurut saya lebih susah itu sih, karena kalau misal KBMI itu ada suatu template-nya yang harus dipenuhi gitu ya. Betul. Ini harus seperti ini, jalurnya ke sini. Kalau misal TA kan bisa aja sesuai dengan ya saya pengen buat apa ya udah ini gitu, sesuai dengan ide kita gitu. Betul, juga tuh, mantap. Jadi selain dapat beasiswa, terus lolos nggak TA, untuk S1 juga ada beasiswanya juga, dapat beasiswa juga dari BSI. BSI baik ya. Terima kasih BSI. Terima kasih BSI. Kayak iklan Ramadan. Kayak gitu kan, atau ibu-ibu pejabat. Tapi ini Kak Ajeng, jadi untuk sekarang kan sastra Inggris gitu ya. Kalau misal buat teman-teman nih mungkin yang saat ini masih bingung pengen kuliah, tapi kadang kan karena ketika kita memilih tempat untuk kuliah itu seperti memilih jodoh gitu ya. Betul. Harus dipilih kayak misal bibitnya, bebetnya, bobotnya kalau orang timur, orang Jawa itu kan. Atau harus dipilih jangka prospek ke depannya. Nah kira-kira buat teman-teman yang masih bingung, kenapa sih harus pilih sastra Inggris versi dari Kak Ajeng kayak gitu? Iya benar, cocok-cocokan ya kuliah itu ya. Betul sekali. Kenapa harus pilih sastra Inggris? Pertama, bahasa Inggris kan bahasa global ya. Kayak semua orang tuh udah harus bisa bahasa Inggris. Terus kedua, bahasa itu kalau nggak diulang mudah lupa.
Dengan kita kuliah bahasa Inggris itu kayak ada yang something force you to learn English gitu. Kalau cuma bisa belajar dari YouTube gitu kan, nggak ada yang apa yang maksa istilahnya. Tapi kalau kuliah kan kita dipaksa untuk bisa baca dalam bahasa Inggris, presentasi kan dalam bahasa Inggris itu kan force you to learn better gitu kan. Itu pilihnya sastra Inggris. Dan sekarang udah buku, film-film udah banyak banget yang berbahasa Inggris gitu. Jadi nggak cuma stuck di bahasa Indonesia aja gitu kan. Kayak kalau sama-sama film Indonesia, film berbahasa Inggris ya kan. Kalau film Indonesia udahlah kita cuma entertaining kita aja, tapi nggak ada ilmunya gitu. Kalau bahasa Inggris entertaining juga sama film luar, cuma at least kita belajar vocabulary-nya gitu kan. Kita menambah kasanah tentang kata-kata dalam bahasa Inggris gitu. Mantep juga ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung terus juga ragu kadang karena kan mungkin juga ada beberapa pilihan itu ya. Dia sudah suka sama bahasa Inggris tapi aku harus masuk ke Inggrisnya atau masuk ke skill yang lain nih gitu. Kadang kan jadi suatu hal pertimbangan yang berat gitu. Tapi untuk Kak Ajeng sendiri selama ini dari pengalaman yang sudah dilewati, enak gak sih kuliah di sastra Inggris? Enak. Karena emang suka ya, jadi enak. Dan emang dosen-dosennya juga emang orang yang kompeten di bidangnya gitu. Dalam ngomongnya juga in English juga gitu. Emang benar-benar di basicnya bahasa Inggris ya di bahasa Inggris. Betul. Gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan dan beliau juga menguasai dengan sangat terampil gitu. Kak Ajeng, untuk teman-teman nih yang pengen terjun ke dunia bisnis gitu ya, ada nggak sih syarat utama atau apa sih yang harus dipersiapkan di awal gitu? Versi Kak Ajeng bala-bala. Silakan Kak. Sebenarnya yang utama selalu saya sampaikan adalah itu mulai. Karena biasanya kita udah takut nanti takut nggak laku nih. Kayak udah beli gitu kan, udah beli barang mau jual tapi takut nggak laku lah, takut mau jual kemana bingung gitu kan. Bingung lah, segala pikiran itu dibuang aja dulu. Yang paling penting tuh mulai dulu gitu. Kalau udah mulai nanti kita pikirin, oh iya ya kayak pakai ini kayak salah nih, kita pakai coba cara lain nih gitu. Akhirnya kita jadi cari tahu gitu. Cara terbaik untuk ngebangun bisnis itu gimana? Karena yang tahu bisnis kita adalah kita sendiri. Betul. Gitu. Makanya mulai dulu ya. Dan jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi. Sebenarnya biasanya suka malu jualan kan, apalagi sama teman tadi, lu ngapain jualan gitu kan? Gitu kan biasanya. Memang mental juga penting gitu ya. Iya, betul. Pembentukan sebuah bisnis. PD juga kan? Bener banget Kak. Karena kadang ada yang jualan, ngapain sih lu jualan kayak gitu, bla 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 bla. Iya, karena komen tuh selalu ada aja gitu. Dimanapun pasti ada komen. Ada aja yang komen ya kan? Ada di pertengahan gara-gara komen jelek jadi nggak ngelanjutin bener. Terus tiba-tiba jadi nggak pede di komentar orang gitu. Oke deh, kita masih ada satu segmen terakhir dengan Kak Ajeng yang pastinya lebih seru lagi. Jadi stay tune terus hanya di Besi Pod Show. 1, 2, 3, let's go! Bentar. Silakan, bagus sekali. Berarti kalau Indomaret Makassar, Silakan Sapa. bukannya minum ayam jadi? Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Daftar kuliah di bulan Oktober 2021. So bisa. Aplikasi mobile dan website PMB Universitas BSI. Memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Oke, balik lagi di Besi Pod Show. Nah, di segmentasi terakhir kali ini kita akan beradu cepat, beradu tangkas, tapi bukan cerdas cermat, karena ini nggak ada hadiahnya. Kita akan bertanya ke Kak Ajeng, dan Kak Ajeng nanti silahkan dijawab sesuai dengan apa yang paling sesuai gitu ya. Oke, langsung via pertanyaannya. Kak Ajeng milih Western movie atau Asian movie? Western movie pasti. Lah, nggak Asian movie nih? Enggak.
sekarang banyak buat cewek suka drama-drama Korea loh. Aduh, kayak aku banget Iya, tuh, Kak. aku soalnya bukan cewek cewek lain. Nggak sama dengan cewek-cewek lain, Cie. Oke deh, oke, siap. Jago masak atau jago cari duit? Jago cari duit karena nggak bisa masak. Kenapa? Terus nanti anaknya makan apa? Lebih suka bake gitu, bikin kue dibandingin masak-masak, kayak kurang ahli deh. Iya. Di rumah suami yang masak. Catering sebenarnya. Oke, bisa. Oke, lanjut. Baju cewek dewasa atau baju anak untuk produk Kakak? Baju anak tentunya. Baju anak. Kemudian ini sedikit bercerita tentang masa kuliah nih. Lebih seneng nongkrong di kafe atau di rumah? Anak nongkrong banget. Anak nongkrong banget. Kecuali kalau pandemi ya, akan akhirnya ke rumah. Aku jangan nongkrongnya di Bekasi nih. Karena tadi store-nya di Bekasi itu barangkali kan dulu, wah saya punya memori di sini nih, jadi saya punya cita-cita official store saya pertama di sini. Enggak ya? Sebenarnya kalau store di mana-mana, dulu pernah ada di Gancit, Gandaria City Mall, pernah ada di Pomol Puri gitu, ada juga di Bandung, jadi nggak hanya di situ sebenarnya. Iya. Semoga setelah pandemi bisa melebarkan sayap. Amin. Sayap pelebaran gitu ya. Beda tagline ya. Oke, lanjut. Untuk Kak Ajeng lebih milih ganteng atau imut? Imut kali cute ya. Oke, masuk. Kemudian humoris atau cool? Humoris. Cowok humoris yang kece. Lebih seru ya, Kak? Aduh, oke, saya habis ini belajar. Lebih seru bener. Yang bikin ketawa ya nggak bosen gitu kan. Lanjut lagi. Kemudian ini yang pertanyaannya modis atau sport? Saya apa ya? Both, modis sporty boleh nggak? Dua-duanya. Iya. Oke deh, pertanyaan terakhir, anak cewek atau anak cowok? Dua-duanya juga deh. Tapi udah ada desain buat anak cowok belum? Belum. Oh, belum. Nah, barangkali setelah ini jadi terpikir pulang, wah saya ingin sama kata-kata Kak Angga tadi di podcast nih. Oke deh, saya bikin desain buat cowok. Iya, benar. Oke, nanti gambarnya cowok bola mungkin atau sepeda. Pesawat gitu kan. Pesawat, kelereng. Bulat-bulat doang udah kelereng. Oke deh, Kak Ajeng terima kasih atas waktunya. Kita sudah ngobrol banyak banget. Satu buah closing statement buat teman-teman di rumah yang saat ini kan masih pandemi juga, yang saat ini sedang nonton biar belajarnya juga makin semangat dan juga makin semangat juga untuk menggeluti dunia bisnis. Silahkan Kak Ajeng. Ya walaupun pandemi, tapi jangan rebahan aja ya. Yuk kita produktif yuk, karena itu buat kita sendiri kok gitu. Bukan buat orang lain. Jadi yuk kita produktif, kuliah, produktif, mau kerja juga boleh, mau bangun bisnis juga boleh. Yang penting be productive, oke? Oke, jadi pandemi itu bukan alasan ya. Yep. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen mengikuti jejak dari Kak Ajeng, pengen punya usaha bergerak di bidang entrepreneur, tadi ada bala-bala-ber juga, kemudian juga sambil belajar bahasa Inggris bisa kuliah di BSI aja. Oke, Kak Ajeng terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan atau mungkin ada event yang lain kita bisa kolaborasi dengan bala-bala-ber dan juga yang lain-lain. Ya. Terima kasih Kak Ajeng atas waktunya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman follow dan juga subscribe BSI TV Official Channel dan jangan lupa untuk tonton terus BSI Pocio. Saya Angga Bisa pamit. Saya Via. Dan juga narasumber kita yang sangat kece, entrepreneur muda. Dengan Ajeng. Oke, kita bertiga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 1, 2, 3, let's go!